Bila suami menalak karena dia telah berzina, sebaiknya rujuk atau tidak? Suami mentalak karena dia telah berzina. Dianya siapa? Ini nggak jelas nih. Istrinya atau si suaminya mentalak karena berzina. Terus kok rujuk? Apa hubungannya? Zina sendiri, pernikahan sendiri. Ulama di sini berbeda pendapat ya. Dalam pernikahan, salah satunya berzina, satu pendapat ulama mengatakan batal pernikahannya. Satu lagi berpendapat bahwa pernikahannya sah. Perzinahan tidak membatalkan pernikahan kecuali kematian atau jatuhnya talak, khulu, atau yang tadi saya sebut li'an, zihar dan segala macam. Maka dalam statusnya ini dia belum bercerai. Kalau laki-lakinya merasa saya sudah terlalu kotor buat kamu saya talak. Terus pertanyaannya, boleh Pak Ustadz rujuk lagi? Ya boleh rujuk lagi, silakan, nggak apa-apa rujuk lagi. Jadi pisahkan antara perzinahannya dengan pernikahannya, itu sendiri-sendiri hukumnya. Ya, karena saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan perzinahan tidak membatalkan pernikahan. Kalau ulama yang mengatakan batal, kenapa? Karena pernikahan itu misakun khalidha, telah menghalalkan dua kemaluan tadi yang berbeda tadi, telah dihalalkan oleh Allah. Maka kalau ada yang berkhianat, maka batalah pernikahan akad mereka. Karena akad nikah kan perjanjian. Dua orang ini saling berjanji setia, berjanji untuk amanah, berjanji untuk tidak melakukan yang haram, mencari cara-cara yang haram di lain, di luaran. Maka kalau ada satu yang melanggar, maka batal. Syariatnya sebagaimana perintah tentang perjanjian Hudaibiyah. Kenapa perjanjian Hudaibiyah ketika orang-orang Quraisy melakukan tekanan, melakukan pembunuhan, penyerangan kepada orang Madinah, maka Rasul mengatakan perjanjian Hudaibiyah telah selesai, telah berakhir, padahal belum nyampe 10 tahun. Maka berakhir sudah, maka perjanjian ini dianggap batal. Kenapa? Dalam syariat Islam, jika ada dua orang bersepakat dalam perjanjian MOU, satu melanggar perjanjian, maka yang satu ini membatalkan, dianggap perjanjiannya batal. Maka hukumnya sudah nggak berlaku lagi di MOU itu. Jika ada pelanggaran perjanjian bisnis atau apapun, satu melanggar, tidak amanah, maka dianggap perjanjiannya berakhir, MOU-nya. Ya, kembali ke posisi masing-masing, terserah mau diapain. Nah begitu, maka ulama berpendapat itu. Apalagi dalam Islam, orang berzina yang sudah menikah itu, maka dia harus dirajam. Rajam itu berarti dibunuh, dilempar batu sampai mati. Berarti Allah sendiri yang menghendaki terpisahnya mereka, karena dibunuh. Berarti kan Allah menghendaki mereka terpisah, mati, bahkan gak akan bertemu lagi. Nah itu tandanya apa? Allah menghendaki perpisahan dari mereka. Sehingga ulama berpendapat yang satunya perzinahan itu membatalkan pernikahan, mengakhirkan pernikahan. Yang satunya lagi tidak membatalkan. Terus bagaimana Pak Ustadz? Yang betul adalah jangan berzina, gitu aja. Jadi setelah nikah fokuslah. Kalau mau berzina, silahkanlah berzina hanya dengan istrinya, tapi jangan sama yang lain. Gitu. Paham ini? Ya, maka silakan kalau mau perkosalah istrinya, jangan perkosa yang lain. Kan lucu kalau ada berita, pemirsa, ada seorang suami tega memperkosa istrinya. Ya wajar lah istri diperkosa. Ya wajar, nggak apa-apa. Ya, tapi intinya jangan lakukan ke orang lain. Ya, ke istrinya silakan boleh. Tapi undang-undang kita sekarang, kemarin sempat yang rame-rame dulu itu ya, bisa-bisanya laki-laki minta berjima, ajak berhubungan, kalau maksa malah didenda, bisa dipenjara berapa lama? Berapa lama dulu penjaranya? 10 tahun. Tapi kalau berselingkuh, berzina, penjaranya berapa? 2 tahun apa cuman berapa? 6 bulan. Nah itulah yang membuat laki-laki akhirnya malah lebih milih berzina daripada ngajak istrinya berjima. Kenapa? Penjaranya lebih ringan. Jadi kalau zina sama tetangga itu cuman penjara 2 tahun, sementara kalau ngajak istrinya ditolak itu kan, atau dia maksa, malah penjaranya 10 tahun. Ya mending sama tetangga, betul? Loh, kok betul gimana? Salah. Jangan jangan dibetulin. Salah ini. Astagfirullah. Sudah ya.